Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di channelnya kebanggaan teman-teman Klaten, kebanggaan anak-anak Klaten, channel FV4 Made in Klaten. Nah, kali ini kita diberi kesempatan berkunjung ke Lincak Cafe. Nah, teman-teman mungkin yang di Klaten mungkin sudah kenal dengan Lincak Cafe. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan owner Lincak Cafe. Beliau adalah Mas Hari Yunianto Putro. Selamat siang, selamat sore, Mas Hari. Sore. Mas Hari atau Pak Hari atau Mas aja deh. Selamat sore Mas Hari. Ya. Sehat ya Mas Hari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, seperti diketahui ya teman-teman, Lincak Cafe ini adalah salah satu cafe yang legend lah di Klaten ini. Nah, beliau ini adalah pendiri dan pemilik dari Lincak Cafe. Mungkin bisa Mas sedikit sharing ya, sejarah berdirinya Lincak Cafe itu gimana? Kalau sejarahnya itu ketika kuliah saya sih seneng ngopi, seneng nongkrong pada saat kuliah di Jogja dulu. Kemudian lulus, pulang ke Klaten, ngelihat Klaten celingak-celinguk kok rano konco gitu kan, nggak ada temen, nyari teman agak susah. Terus kebetulan ada di tempat keluarga ada yang kosong tempatnya. Terus saya kepikiran kalau membuat sebuah tempat untuk ketemuan. Ya bisa teman-teman, bisa siapapun lah gitu kan. Pada saat itu dulu sebelum Lincak sempat coffee dulu bertiga sama teman, kemudian tidak berjalan lama. Terus akhir 2008 kita jalan lagi pakai nama Lincak Cafe pada saat itu. Ya misinya sama sih, jadi tempat meeting point, teman-teman yang mau ngumpul sama temennya ngobrol, terus sambil snack, sambil ngopi. Saat itu kan masih belum Lincak Coffee ya, masih Lincak Cafe. Terus berkembangnya waktu berubah jadi kita jadi Lincak Coffee. Gitu. Jadi misinya sih memang jadi tempat ngumpul sih. Dulu kok celingak-celinguk di Klaten itu kira-kira tahun berapa? Atau waktu itu belum ada kafe atau belum ada tempat nongkrong yang sebut tahun berarti. 2008. Nah, berarti awal. berdirinya tahun 2008 gitu? 2008. Sudah ada sih di Klaten dulu, sudah ada kafe. Jadi kita bukan yang pertama, sudah sempat ada, terus berhenti, terus kita berdiri. Alhamdulillah sampai sekarang. Dan kedepannya masih, Bismillah masih. Amin. Semoga tetap terus berlanjut di Lincak Cafe. Ini Mas Hari, pengalaman paling menarik atau paling mengesankan apa ini di bisnis? Kalau menarik bagi kita di Lincak, dan saya terutama sama istri, kebetulan kita kan bangun berdua sama istri ini Lincak Coffee. Hampir setiap hari ketemu hal yang menarik. Artinya kita ketemu banyak teman-teman yang datang dari Lincak Cafe sampai ke Lincak Coffee sekarang, Lincak Coffee Resto sekarang tuh banyak komunitas ngumpul di sini, banyak komunitas berdiri dari berawal dari Lincak Coffee juga. Kalau hal yang mengesankan ya sejak awal kita setting Lincak Coffee itu kan jadi tempat untuk berdaya. Tidak cuma pure bisnis ya, ada visi lain yang coba kita kembangkan. Tempat orang ngumpul ngobrol apapun itu, sharing ilmu, sharing pengetahuan atau bisnis atau ketemuan sama calon rekan bisnis dan seterusnya. Tempat sempat sekarang kemarin sebelum Covid itu kan ada kita bikin kajian juga. Pengalaman paling berkesan ketika tim kita dari yang kuliah, anak-anak kuliah. Oh ini kebanyakan krunya anak kuliah? Dulu supaya anak kuliah kan, dia masih kuliah, nyambi kerja di sini, terus bisa membiayai kuliahnya, lulus sudah, sekarang sudah kerja, sudah berkeluarga. Sama juga saya ketemu di stasiun sih, udah dia mudik dari tempat kerja mau berangkat lagi. Cerita sekilas dia udah bekerja, udah punya berkeluarga. Ada yang sudah belajar dari sini, nggak tahu apa-apa tentang kopi, terus sudah bisa mencapai cita-citanya, mencapai dreamsnya, jadi barista di luar negeri. Sudah berkeluarga juga. Oh, ada
ada barista dari luar negeri. Ada dari yang, sini. Ada yang bekerja di luar negeri juga. Terus balik ke sini lagi, terus punya roastery juga sendiri. Salah satu impian dia itu bagi kami di sini timnya Lincah Coffee itu sesuatu yang sangat berkesan. Oh, artinya teman-teman di Lincah Cafe ini setelah keluar dari sini juga ada step-step yang Iya, jadi lebih gitu ya. jadi kayak tempat kalau kemarin kita kerja kayak Lincah itu kayak akademi. Oh iya. Tempat buat iya. belajar. Apapun impiannya, monggo saja. Kita belajar di sini bareng-bareng, berkembang bareng-bareng. Sudah cukup sampai di sini di Lincah, kemudian pengen berkembang lagi ya. Monggo. Keren. Ini ngomong-ngomong tahun, kalau berdirinya 2008 berarti umurnya kira-kira BG lah. 14 tahun ya. 13 tahun. 13 tahun ya. Luar biasa ya 13 tahun. Ya, ini support teman-teman sih. Apa yang kuncinya apa ini bisa bertahan? Ini nggak banyak loh kafe yang, atau mungkin malah dibilang Lincah Cafe ini kafe terlama di kafe di Klaten ya. Kalau terlama pasti enggak, karena sebelum kita udah ada sih. Cuman kalau yang sekarang alhamdulillah masih eksis, mungkin iya masih ada sampai sekarang. Nah ini apa resepnya, apa ini bisa bertahan lama ini? Mungkin ini tips buat teman-teman yang pemilik kafe. Nah Resepnya nggak mulu-mulu sih, tinggal kembali ke kita niatnya mau apa aja sih. niat. Saya sama visi ya. Saya sama istri itu pengennya ini terus ada. Lincah itu terus ada. Nanti setelah generasi di bawah saya misalnya itu Lincah Coffee tetap terus ada. Jadi kalau pengen ngopi ke Klaten ya ke Lincah. Dan dari salah satu ya cita-citanya pengen salah satu ikonnya Klaten. Oh keren. Nah, jadi ikon Klaten. Jadi kan mungkin dari generasi dulu masih kuliah terus lulus kerja punya keluarga, nanti mungkin anaknya masih nongkrong ke Lincah Cafe. Okay. Atau dapat sesuatu di Lincah, dapat ilmu di Lincah Coffee misalnya gitu. Oke. Kalau ini ngomongin sekarang, Ya. kondisi sekarang ya Mas Hari, kalau pandemi ini kan, musim pandemi ini kan pasti sangat berdampak Ya. buat pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha kafe. Ya entah itu pengunjungnya sedikit, entah itu jam malam. Nah, ini gimana? Menyikapinya ini gimana? Lincah Cafe. Iya, tetap harus inovasi sih. Inovasi. Kita ketolong dengan online. Ketolong dengan online, kemudian tahun kemarin ketika puncak-puncaknya Covid, kita punya produk baru di luar kopi. Yang itu nolong kita banget. Nah, kebetulan kita kerjasama dengan UKM yang lain. Jadi ya intinya kita sih kerjasama sih, nggak bisa kita ngadepi ini sendirian. Oh, Karena cukup berat kan. Nah kita gandengan sama teman juga yang lain. Kebetulan ada rekan juga, dia di bakery juga, nah kita kerjasama juga. Oh, Itu salah satu yang jadi semacam penolong kita kemarin, selain ikhtiar kita dan doa kita ya. Ketika kondisi Covid tahun kemarin yang semua ada PPKM, jam aktivitas kita dibatasin, pengunjungnya langsung turun drop drastis. Ya kita bergantungnya penjualannya di online sama produk. online dan inovasi produk. Ya. Kalau tadi sempat menyinggung UKM atau bergandengan dengan produk lain, ya. Maksudnya UKM itu apa ya? Yang dimaksud UKM atau usaha kecil menengah atau? Iya betul. Oh, kerjasama dengan UKM. Iya. UKM. Oh, jadi memang mengembangkan UKM. Ya kita kerjasama dengan produknya dia, jadi maju bareng lah. Jadi kita nggak sendirian kan. Artinya ya kalau ada yang bisa kita jadi produk di Lincah, kita bisa kembangin ya kita kerjasama. Oke. Menarik. Ya itu jadi salah satu cara, mungkin tipsnya dari Mas Hari ini menghadapi pandemi yang entah kita sampai kapan ini pandemi. Semoga cepat selesai sih. Amin. Ya. Kalau berbicara tentang apa ya? Ini yang paling menantang bisnis kopi ini apa sebenarnya? Kalau misalnya dibanding dengan, tentu saja nanti kalau misalnya melihat dari track recordnya Mas Hari ini kan punya beberapa bisnis yang lain. Nah, bisnis kafe ini apa yang paling menantang? Serunya sih, artinya gini, yang masuk ke bisnis coffee shop itu kan banyak di Klaten sekarang dan berkembang. Tengah kota Klaten itu 70 lebih, dari Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa sampai ke mana? Pemda kurang lebih itu kan ada
hampir lebih dari 70 coffee shop ataupun yang semacamnya. Itu kan jadi tantangan, tapi juga sekaligus kesempatan untuk kita. Artinya Klaten berarti kan bisa berkembang nih. Dengan banyaknya coffee shop yang berkembang bisa Klaten kota 1000 coffee shop. Wis, wah ini nih. Yang jadi tantangan adalah bagaimana kita bertahan. Nah, kita sih nggak nganggap mereka kompetitor. Ya sama-sama temen, ayo berkembang bareng aja. Toh akan nanti konsumen itu akan memilih kan. Oh hari ini aku pengen ke coffee shop A, aku hari ini pengen ke Lincah, besok pengen ke coffee shop C. Masing-masing kan akan membawa ciri khasnya sendiri. Nggak bisa, nggak mungkin akan sama kan. Mungkin Mas Arief ke coffee shop A ketemu kopi ini, ke Lincah senang yang menu ini, begitu seterusnya. Semakin banyak dan semakin banyak bertahan itu akan jadi sangat bagus buat kita yang ada di Klaten. Artinya juga bisa tempat buat kita belajar juga kan. Teman-teman saya mau belajar, oh bisa coffee shop. Tadi mungkin mau ngembangin produk apa lagi yang bisa selain bentuk coffee shop ya mungkin kafe atau apa lagi atau produk kuliner lain apa lagi. Oh, nah ini tadi poinnya adalah tidak menganggap coffee shop yang lain itu sebagai kompetitor, tapi sebagai partner untuk berkembang bersama. Iya, artinya kita dapat challenge tantangan situ. Bagaimana kita bisa dengan adanya tambahan coffee shop yang lain, berarti kan kita harus muncul kreativitas kita biar jadi pilihan calon customer kita kan. Ya, itu teman-teman. Saya kira ada satu poin menarik ya, dari Mas Hari tadi bahwa berjejaring atau menganggap coffee shop yang lain itu bukan sebagai kompetitor, itu dianggap sebagai partner. Ketika muncul coffee shop yang lain itu akan membuat kita bagaimana caranya untuk berkembang lebih ya, untuk tetap menjadi pilihan. Nah, itu tentang sedikit tentang Lincah Cafe gitu. Kalau ini saya membaca sedikit tentang Mas Hari, beliau juga punya beberapa kegiatan sosial. Iya. Nah, punya beberapa kegiatan sosial seperti Rumah Tafid, program ngopi, ngobrol perkara iman, lalu kelas barista komunitas. Bisa diceritakan Mas tentang Rumah Tafid dulu? Iya, kalau Rumah Tafidnya sih Rumah Quran sih sebelum COVID melanda itu aktif, cuman sudah 2 tahun ini memang non aktif karena memang kondisi belum memungkinkan ya. Semoga bisa cepat berlalu terus Rumah Tafid bisa jalan lagi. Itu dijalankan saya dengan istri sih. Memang cita-citanya kita pengen berbagi aja sih. Ada tempat kosong terus kita ngeliat ya semoga bisa jadi tempat belajar ngaji anak-anak di sekitar sini. Itu. Cuman sudah 2 tahun ini belum jalan lagi. Sudah 2 tahun berarti ya? Selama COVID ini. Dulu sempat jalan ya. Maksudnya sempat jalan santrinya banyak gitu? Iya, alhamdulillah. Dan dengan tiap sore sih dari hari Senin sampai Jumat. Oh, dari hari Senin sampai Jumat. Itu kita sama, itu juga berdirinya juga kita setelah saya ngobrol sama istri, ngobrol sama teman juga sih. Saya punya ide seperti ini sih, kita mau buka Rumah Quran, Rumah Tafid seperti itu untuk anak-anak di sekitar sini yang kita gratisin. Iya Mas, kira-kira jalan nggak? Oh yaudah, jalanin aja. Ya sudah, kita jalanin. Ya alhamdulillah berjalan, lancar alhamdulillah sih. Oh ini sampai. Tapi sayangnya semenjak pandemi ini. Ya mau nggak mau kan kita ngikutin aturan ya kita close. Ya semoga pandemi segera berhenti dan Rumah Tafid bisa jalan lagi. Iya betul. Nah ini yang kedua ini ngobrol perkara iman. Wah ini apa ini Mas? Ngobrol perkara iman itu sih kajian sebenarnya sih. Kita kemas dengan nama seperti itu. Lokasinya di Lincah Coffee juga. Kadang ada di outdoornya, di depan atau di samping. Kadang juga di dalam ketika tidak memungkinkan. Ya kita ngundang ustadz yang targetnya sih anak-anak muda yang pengen ikut kajian, pengen ngaji, pengen ada kajian, pengen dengerin ustadz. Ya kita datengin ke Lincah. Ceritanya itu ngobrol perkara iman. Ngopi oke, belajar agama iya, ngecas iman iya, habis itu ngopi, minum kopi beneran misalnya. Ngopi. Iya. Berarti kayak ngobrol itu, berarti kayak obrolan gitu. Formatnya kita bikin sih santai ya. Artinya tetap ada guru, ada beliau yang kita datengin, terus teman-teman
Di depannya kayak kita kajian seperti biasa itu. Oh. Cuman suasananya lebih santai karena di depan misalnya di halamannya Lincah di bawah pohon kan. Bahasa Jawanya silir ya, artinya banyak angin kan jadi asik kan. Terus atau di samping atau mungkin ketika butuh LCD ya kita di dalam di indoor. Oke. Wah ini sekali lagi ini berhenti karena Sama. Karena pandemi. Ya terus ini kelas barista komunitas. Wah Ya. ini apa ini mas? Kelas barista komunitas. Sebenarnya sih lebih pengenalan tentang kopi ke teman-teman komunitas sih. Jadi kita yang tertarik kita bikin semacam mini kelas kopi itu seperti apa sih? Sejak kapan ada sejarah kopi masuk ke ke Indonesia? Terus kenapa harus ngopi? Manfaat kopi itu seperti apa? Terus ada prakteknya juga, praktek sederhananya misalnya mau nyeduh kopi itu seperti apa? Kan di Indonesia itu kan banyak, dari Aceh sampai Papua itu kan banyak banget kan, dan biji kopi kita kan luar biasa. Ya. Nah, itu banyak yang nggak tahu. Ada yang benar nggak sih kita minum kopi itu terus jadi sakit perut misalnya, karena mah kan, Ya. asam lambung. Itu di kelas bareng teman-teman komunitas itu ya kita jelasin, terus kita cobain nih, kalau ini Robusta, ini Arabica, ini dari Aceh, ini dari Papua misalnya. Terus kita alat seduhnya seperti apa saja, sama teman-teman barista Lincah juga kita share. Formanya sama, santai di dalam Lincah juga, santai aja formanya, udah ngobrol seperti ngobrol biasa. Kita share dulu sedikit, terus ada pertanyaan dari teman-teman, udah jalan. Ini komunitas ini gratis atau Gratis. bayar? Oh gratis. Ya, Selama kelas itu gratis, setelah itu mau makan, nah beda lagi. Oh ya makan bayar. Tetap oh ya. Ya. Lalu ini mas. Nah ini mas Hari Yunianto ini ternyata punya bisnis yang lain, itu seperti itu, yaitu bisnis bengkel. Nah seperti diketahui teman-teman, kalau teman-teman di Klaten ini kenal Ahas, nah itu yang punya adalah Mas Hari Yunianto. Nah Ahasnya ada berapa sekarang mas? 5 sih. Ada 5 di Klaten, yang di depan Jatinom. SMK 3 terus Di Boyolali ada satu. di Jatinom, Boyolali, Belanggu sama Prambanan. Belanggu sama Prambanan. Wah, ada 5 teman-teman. Nah satu ini ya, apa tantangan menarik bisnis bengkel gitu mas? Ya kalau bengkel sih kan bisnis keluarga. Oh bisnis keluarga ya. Dari keluarga, terus saya ditugasin untuk pengembangan sih, meneruskan dari almarhum. Tantangannya karena generasi kedua kan harus bagaimana caranya bisnis ini berjalan terus sampai generasi ketiga dan seterusnya. Tantangan paling besar kan di generasi kedua, bagaimana terus berjalan, terus berkembang dan lebih baik lagi dibandingkan yang generasi pertama. Generasi pertama membangun, yang kita yang punya tugas untuk terus membangun, terus lebih berinovasi, terus jadi lebih baik lagi. Oh ini Mas Ipit ini Mas Hari ini kan berarti meneruskan ya bisnis keluarga ya. Tentunya mungkin suara-suara dari orang-orang dulu mungkin suaranya seperti ini ya. Bisnis Mas Hari itu tinggal melanjutkan, gampang itu. Tapi kan pastinya tidak segampang itu. Ya. Kira-kira apa yang jadi kuncinya itu mas? Ya, kita ketika pertama kali masuk kan ketemunya generasi yang sebelumnya dengan pola yang berbeda ketika kita masuk. Nah itu tanya di sini bagaimana menyinkronkan generasi yang dulu dengan yang program kita yang kedepannya seperti apa, bagaimana kita membuat lebih baik lagi seperti apa. Tantangan paling besar di situ sih. Terus harus kita jalan update update-nya terus, teknologi berjalan terus, teknologi berkembang terus pengembangan SDM-nya, nyari SDM baru lagi, membina SDM baru lagi, ketemu dengan pola generasi milenial sekarang kan beda jauh dengan era 2000-an, 2010, sekarang era 2020 kan pola pengembangannya sudah beda jauh. Nah itu yang kita tantangannya di situ sih. Oh iya. Ini ngomong-ngomong Mas Hari, kalau Ahasnya Mas Hari ini apa bedanya dengan ahas-ahas yang lain? Kalau misalnya ya, kalau ada customer kenapa milih bengkelnya Mas Hari gitu loh. Ya. Apa kira-kira Mas? Kalau kenapanya yang bisa jawab customer sih. Jadi di Bypass Motor itu kita cuma pengen memberikan pilihan ke konsumen. Kalau kualitas jelas itu nomor 1.
Cuman kita punya titik-titik yang coba kita sentuh sih. Orang datang ke bengkel itu kan mungkin tidak cuma tentang kualitas, bisa tentang harga, bisa tentang layanan, bisa tentang keramahan kita, tim kita, bisa tentang fasilitas kita. Mungkin ketika di bengkel bebas motor itu bisa wifi dan gratis, kencang wifi-nya, mungkin main game udah selesai, maaf sudah selesai, iya mas saya lagi kabar misalnya gitu. Sambil ngopi gratis, sambil minum gratis atau mungkin snack gratis. Jadi kita berikan layanan itu nggak cuma tentang kualitas saja, tapi juga fasilitas konsumen, apa sih yang disukai oleh konsumen, termasuk misalnya pengingat servisnya, antar jemputnya ke konsumen, tidak harus keluar dari rumah, tidak harus keluar dari kantornya, kita bisa ambil, selesai kita antar lagi. Oh iya, berarti kayak semacam fasilitas, kenyamanan pelanggan. Mungkin kalau misalnya cara reparasi motornya itu mungkin standar ekstra ya standar. Tapi mungkin fasilitas yang lain. Kita coba nyentuh bahasa sifatnya menyentuh hatinya konsumen. Oh iya. Ini Mas Hari ini selain bisnis gitu, tapi juga ternyata kegiatan sosialnya itu banyak. Kenapa Mas? Kenapa mau banyak berkegiatan sosial itu kenapa? Ngumpulin bekal. Ya, bekal buat besok setelah kita nggak ada. Kita ngajarin ke keluarga kita juga, ke anak-anak utamanya, ninggalin sesuatu harus seperti apa mereka nanti. Artinya kita bisnis itu kan nggak cuma mikirin profit toh. Kita bisa mikirin yang lainnya, bisa mikirin ke saudara-saudara kita yang di luar sana yang mungkin mungkin belum banyak yang bisa kita lakuin. Setidaknya kita sudah bergerak, meskipun masih sedikit, tapi sudah bergerak dulu. Ngasih contoh ke keluarga, ngasih contoh ke tim kita juga. Oke. Satu lagi ya Mas ya, satu lagi. Kalau berbicara tentang kopi dan tentang Klaten, apa nggih? Klaten itu menurut saya banyak ya. Banyak coffee shop, terus banyak kopi. Tapi belum muncul belum muncul kopi Klaten gitu. Ada, jenengan punya Klaten, atau harapan atau apa? Gitu? Harapannya sih Klaten, kopi khasnya Klaten yang asli Klaten, mungkin dari teman di Balerante, Sapu Angin, bisa produksinya banyak, bagus, dan di setiap coffee shop Klaten itu ada produk itu. Ada beans yang asli Klaten yang tersedia di setiap coffee shop yang ada di Klaten. Jadi ketika orang luar kota mampir ke Klaten, apalagi mau ada jalan tol kan, dia Mas kopi yang khas di sini apa? Oh kita punya kopinya Klaten. Jadi punya brandingnya sendiri bahwa ini loh kopinya Klaten. Yang sementara ini kan mungkin belum maksimal ya, sudah mulai tapi belum maksimal ya. Harapannya kedepannya ini akan lebih nyebar lagi, mungkin semua coffee shop bisa ada beansnya Klaten asli. Selain beans Indonesia yang lain ya, Gayo, Papua, Ciwidey yang lain. Itu kalau itu bisa terwujud kan, luar biasa banget sih. Semoga bisa muncul kopi Klaten gitu. Sebagai ini ya Mas ya, sebagai closing ya, mungkin untuk jenengan mungkin punya tips atau karena sudah menjalankan Lincak Cafe sudah bertahun-tahun lamanya ya, mungkin tips atau saran buat pengusaha kafe di Klaten ini apa? Mungkin jenengan punya saran atau yang biar bisa bertahan lama gitu. Ya kembali ke niat kita buka bisnis, mau hit and run atau mau akan jalan terus berjalan lama, sustainable ya. Pasti banyak tantangan, yang penting kita sabar dan terus ikhtiar, nggak berhenti terus nyerah. Tapi kalau niatnya buka bisnis cuman aku punya modal X rupiah terus buka melaku mandek, ya itu beda urusan. Tapi kalau kita pengen buka, kembali lagi visi misi buka bisnis mau ngapain? Mau hanya murni profit atau terus berkelanjutan? Tantangan, hantaman mesti ada dan macam-macam, bisa dari sisi SDM, bisa dari sisi luar seperti sekarang. Covid kan sisi eksternal ya. Bisa dari persaingan, cuman tinggal kita niatnya mau seperti apa. Mau terus bergerak, nggak pernah nyerah sama sekali, terus berusaha, terus ikhtiar, terus berdoa. Selama kita mau berproses sampai capek, sampai berkeringat, tapi terus berproses maksimal, hasilnya serahkan sama Allah aja. Jadi kita manut kersane Gusti aja. Ya, terima kasih
Mas Hari Mas Hari. atas obrolannya. Siap. Ya sangat bermanfaat ini. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, artinya banyak yang bisa kita petik manfaatnya dari obrolan ini ya, visi misi bisnis, bagaimana harus kerja keras gitu, bagaimana biar tidak berhenti gitu aja. Terima kasih Mas Hari Mas. atas obrolannya. Siap. Semoga Lincah Cafe tetap Amin. maju berjalan berkembang dengan baik. Amin. Bisnis bisnis bengkelnya juga berkembang dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih teman-teman atas waktu dan obrolan ini. Ya jangan lupa kalau obrolan ini bermanfaat, monggo di-share, monggo silahkan subscribe dan komen di channelnya IV4. Dan sekian obrolan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.